Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Nasir dari Program Pendidikan Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan membuat project. Projectnya adalah konversi suhu sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, tujuan saya membuat project ini adalah untuk ulangan tengah semester mata kuliah bahasa pemrograman. Nah, langsung saja. Hal pertama adalah kita menginclude library. Include IOStream. Jangan lupa using namespace std supaya kita nggak usah mengulang-ulang lagi. Lalu kita buat in main. Deklarasikan integer, menu, dan char lanjut. Nah, saya di sini akan menggunakan do while. Nah, do sini kita akan men-cout-kan dulu. Cout nama project kita, konversi suhu sederhana. Nah, jangan lupa inline, cout lagi. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Satu, konversi Celsius. Jangan lupa inline. Konversi Fahrenheit, inline, stroke, konversi Reaumur, inline, stroke, terakhir konversi Kelvin, inline. Nah, di sini cout itu fungsinya adalah untuk menampilkan apa yang kita tulis di dalam petik 2 ini. Lalu di sini ada inline. Nah, inline ini fungsinya adalah sebagai spasi ya, konversi Celsius spasi 2 konversi Fahrenheit. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir wajib di bahasa C++ ini pakai titik koma. Saya juga nggak tahu, pokoknya diwajibin dari sananya lah. Nah, baru kita cout lagi, masukkan pilihan Anda. Saya nggak pakai spasi ya, sin, menu. Nah, kalau sin ini kita menginput, kalau cout itu keluar, sin ini input. Nah, if jika dalam kurung menu banding 1, saya tulis dulu ya, dari program kita kan ada 4. If menu banding 2, so if menu sebanding 3. So if menu banding 4. Nah, ini apa fungsi if, else if ini? If itu berarti saat kita menginput 1, 2, 3, 4, nah itu akan diarahkan ke sini. If jika kamu menginput 1, maka dia akan mengarahkan ke menu 1. Else if menu 2, jika kamu 2 berarti dia ke menu 2. Nah, karena kan dia pakai do while, maka dia akan mengulang-ulang terus sampai kondisinya itu
seperti yang kita inginkan gitu. Nah, di sini saya akan mewilkannya itu dengan jika ntar di inputnya itu ada Y. Nah, jadi kita deklarasikan dulu lanjut sebanding Y atau lanjut sebanding Y besar. Nah, ini di mana kan ini belum dimasukin ya, Y itu dari mana, baru dari sini kita cout kan apakah Anda ingin lanjut. Nah, dari sini sin lanjut. Baru sekarang kita akan buat functionnya ya, karena saya menggunakan function. Jadi function itu kita bakal manggil fungsi tersebut ke dalam ini. Jadi kita nggak buat programnya di sini, tapi di atasnya ataupun di bawahnya. Kita buat dulu buat function Celsius ya. Void Celsius dalam kurung perawat. Kita masukkan double Celsius. Sorry. Karena kita bakal menggunakan juga in menu juga. In menu double Fahrenheit reamur. Nah, ini bakal kita konversikan ya, Kelvin. Oke, ini ya. Oh, sorry. Dan suhu. Lalu kita buat siut. Beberapa pilihan konversi Celsius. Align siut 1 Celsius ke yang pertama kita ke Fahrenheit. Celsius ke Kelvin. Siut 3 Celsius ke reamur. Siut masukkan pilihan konversi Celsius. Sin siapkan siut. Nah, ini baru kalian siut ini kalian minta untuk memasukkan suhunya, masukkan suhu Celsius tersebut, masukkan sama kayak tadi, if menu banding 1 adalah Fahrenheit. Jadi kita buat Fahrenheit-nya dulu. Fahrenheit sama dengan Fahrenheit itu dari Celsius, rumusnya adalah suhu dikali 9 dibagi 5 dalam kurung ya.
baru ditambah 32. Nah, ini adalah programnya, program konversi Celsius ke Fahrenheit. Jadi saat kalian memasukkan suhunya, nah dia akan dideklarasikan Fahrenheit itu suhu dikali 9 dibagi 5 tambah 32. Nah, baru kita siotkan nilai Fahrenheit tersebut. Siot Celsius ke Fahrenheit. Adalah kita masukkan Fahrenheit. Ini buat dari Fahrenheit, buat dari Celsius ke Fahrenheit. Else if menu banding 2, ini kita buat Kelvin sama dengan rumus dari Celsius ke Kelvin adalah suhu atau Celsius tersebut, suhu ditambah 273.15. Saya siapkan juga siot Celsius ke Kelvin adalah if menu banding 3. Sini remur sama dengan rumus dari Celsius ke remur adalah suhu Celsius, suhu dikali 4 dibagi 5. Isi out Celsius ke remur adalah ini kita baru buat function untuk Celsius. Nah, baru kita masukkan ke dalam menu ini. Kita masukkan Celsius seperti ini. Ini dari function atau modularisasi seperti ini ya. Kita copy aja dari sini karena kita butuh 4 ya. Itu 3 lagi berarti. Kita udah buat function untuk Celsius. Nah, kita lihat yang kedua adalah Fahrenheit. Berarti kita tinggal ganti void Fahrenheit. Karena Fahrenheit ini kita, karena dari dia Fahrenheit, jadi double-nya kita ganti Celsius. Nah, berarti ini kita ganti Celsiusnya ini karena buat function Fahrenheit ke Celsius. Kita ganti semua yang berbau Celsius ini Fahrenheit.
1 Fahrenheit ke Celsius. Celsius itu sama dengan, kalau dari Fahrenheit rumusnya adalah suhu Celsiusnya dan kurang suhu dikurang 32, nah baru dikali 5 dibagi 9. Nah ini dari Fahrenheit ke Celsius. Kita dikatakan sini silakan Celsius, Fahrenheit ke Celsius. Yang 2 Fahrenheit ke Kelvin. Fahrenheit ke Kelvin adalah Kelvin sama dengan suhu ditambah 459 67 baru dikali 5 dibagi 9 Celsius. Nah ini kan kita ganti jadi Fahrenheit, karena ini Fahrenheit ke Kelvin adalah Kelvin. Tiga Fahrenheit ke Reaumur. Ini belum dikasih titik. Jadi Reaumur sama dengan Fahrenheit ke Reaumur adalah suhu kurang 32 dikali 4 bagi 9. Oh ini dia. Nah kalau misalkan program kalian ada yang salah atau mengalami kekeliruan, itu ada seperti ini. Nah ini enggak terinteger atau enggak terdeklar ya, no, dia nggak nyala. Ini berarti di atasnya, coba lihat lagi nih, ini kurang titik koma. Nah saya udah kasih titik koma, dia baru nyala. Layout Celsius ke Reaumur adalah begini. Oh ini salah ya, karena ini 2 Fahrenheit ya, gitu kan. Fahrenheit ke Reaumur adalah ini point Fahrenheit. Point Fahrenheit kita masukkan ke sini. Yang ketiga itu adalah konversi Reaumur. Kita buat sama, kurang lebih sama kayak tadi Reaumur. Sekarang kita ganti beberapa pilihan versi Reaumur. Saat ini dia ganti semua Reaumur, Reaumur Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin. Saat ini Reaumur ke Celsius. Beberapa konversi Reaumur masukkan suhu Reaumur. Ketikkan 1 Fahrenheit. Nah Fahrenheit ini berarti terganti rumusnya. Sekarang adalah rumus Reaumur ke Fahrenheit.
reaumur ke Fahrenheit adalah suhu atau si reaumurnya dikali 9 dibagi 5 dikurang 45 9 dengan suhu itu reaumurnya ya, kita masuk reaumurnya tadi, inputan reaumur dikali 9 dibagi 5 dikurang 459.97. Sorry, sepertinya ini bukan ya, salah ini rumusnya, ini salah, yang benar dari reaumur ke Fahrenheit adalah suhu dikali 9 dibagi 4 ditambah 32. Nah, yang tadi salah, saya agak lupa rumus-rumusnya tadi, agak ketuker ya. Sekarang Kelvin, reaumur ke Kelvin, mari kita masukkan rumus reaumur ke Kelvin. Rumus reaumur ke Kelvin adalah suhu atau suhu reaumur ya dikali 5 dibagi 4 ditambah 273.15. Ini kita ganti bukan Celsius. Reaumur ke Kelvin adalah Kelvin. Ini berarti kita buat Celsius. Ini berarti rumus Celsiusnya. Rumus dari reaumur ke Celsius adalah suhu dikali 5 dibagi 4. Berarti ini adalah reaumur ke Celsius adalah Celsius. Ini void reaumur, kita masukin ke menu. Terakhir adalah konversi Kelvin. Kita buat function Kelvin, void Kelvin, ini berarti Celsius. Oke, berapa pilihan konversi Kelvin ke Fahrenheit, Kelvin ke Celsius, Kelvin ke reaumur. Masukkan pilihan konversi Kelvin, masukkan suhu, aktif menu Kelvin ke Fahrenheit. Kita masukkan rumusnya Kelvin ke Fahrenheit. Nah, yang tadi salah itu saya balik, itu tuh rumus dari Kelvin ke Fahrenheit-nya, bukan reaumur ke Fahrenheit. Nah, tadi saya salah. Lalu kita masukkan suhu dikali 9 dibagi 5 dikurang 459.67. Ini kita ganti Kelvin, Fahrenheit adalah Fahrenheit. Yang kedua Kelvin ke, nah ini sudah bagus semua, Kelvin ke Celsius. Jadi Celsius sama dengan suhu atau suhu Kelvin ini dikurang 273,5 Celsius Kelvin sama ini Kelvin Celsius. Nah, terakhir ada Kelvin ke reaumur.
dari Kelvin ke reaumur adalah dalam kurung suhu atau Kelvin tersebut dikurang 273.15 itu dikali 4 bagi 5 titik koma. Ganti Kelvin ke reaumur. Kita coba masukkan function tersebut ke dalam menu 4 Kelvin. Ini udah selesai. Ini kita dari while-nya ada di sini dulu, while perangan ya. Terus baru kita kurang satu menu lagi, itu menu exit. Exit coba keluar. Jadi ntar ada pilihan nih. Jadi misalkan dia bakal ada keluar Cout, konversi suhu sederhana, konversi Celsius, konversi Fahrenheit. Nah, jika kamu pilih satu, maka dia akan mengarahkan ke if menu sama 1 Celsius. Nah, Celsius ini dia bakal naik ke function Celsius. Nah, jika kamu pilih 2, dia akan menu sama dengan 2 Fahrenheit, dia akan naik ke ini Fahrenheit, function Fahrenheit. Atau dia maksudnya kamu masuk ke menu 1, maka dia bakal ke function yang ada ini. Nah, function ini dia di atas, jadi kayak dipanggil gitu. Nah, jika kamu 4, yang dikurang 1 ya, else if banding 5. Nah, ini udah gitu selesai, programnya selesai gitu. Buat biar lebih jelas, break program selesai. Nah, setelah kita masukkan 4, dia bakal manggil menu ini. Misalkan menu kita masukkan 4, dia bakal menu Kelvin. Nah, dia bakal mencatatkan beberapa pilihan konversi Kelvin, 1 Kelvin ke Fahrenheit, 2 Kelvin ke Celsius, 3 Kelvin ke reaumur. Nah, dia bakal masukkan pilihan konversi Kelvin. Nah, nanti Anda diminta untuk scene menu. Nah, scene menu ini 1, 2, 3 ini. Baru setelah itu kita masukkan 1, 2, 3 nih. Misalkan Anda memilih 1, berarti Kelvin ke Fahrenheit. Nah, masukkan suhu Kelvinnya. Misalkan suhu Kelvinnya 10, maka dia bakal ke menu 1 karena Anda memilih menu 1 kan. Fahrenheit suhu. Nah, suhu tadi tuh 10 ini yang Anda masukkan suhu 10 dikali 9 dibagi 5 min 459.67. Nah, baru ini bakal keluar hasilnya. Cout. Nah, kita cout kan hasil tersebut. Cout Kelvin ke Fahrenheit adalah hasil tersebut. Kita coba run ya. Versi suhu sederhana. Kita pilih konversi Celsius terlebih dahulu. Coba beberapa pilihan konversi Celsius. Kita coba Celsius ke Fahrenheit. Masukkan suhu Celsius. Coba kita 50. Nah, Celsius ke Fahrenheit adalah 122. Apakah Anda ingin lanjut? Ini kurang jelas ya. Kita buat jelas. Lanjut. Nah, ini coba kita Celsius ke Fahrenheit ini. Airline berarti.
Ini kan tidak satu sama coba B2 konversi Fahrenheit. Ini berapa pilihan konversi Fahrenheit? Kita coba Fahrenheit ke Kelvin. Coba masukkan suhu Fahrenheit. Fahrenheit ke Kelvin adalah 310,92. Apakah ini Anda ingin lanjut? Nah, fungsi while di sini misalkan tadi kan untuk while-nya adalah Y. Kita masukkan Y. Nah, dia akan mengulang lagi program tersebut. Nah, coba kita ulang lagi. Sekarang kita pilih exit. Program selesai. Nah, terima kasih semuanya. Maaf apabila ada salah kata karena saya juga masih belajar gitu ya. Jika Anda lebih bisa, boleh komen di bawah itu link atau apa video-video yang membuat saya lebih jago gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.